yang pernah disangkakan Maya kepadanya tak terbukti dan dihentikan penyidikannya. Banyak yang mengirimkan video ke saya mengenai ini nih. Nah, dia itu Safea, anaknya Mulan Jamila dengan Ahmad Dhani, guys. Bagaimana menurut kalian? Kasian atau gimana? Tetap pasti kasian dong. Karena ini adalah dia beban mental sampai kapanpun karena ulah dari kedua orang tuanya. Kamu sekarang harus berpikir positif aja. Karena bagaimanapun buruknya orang tua kamu adalah orang tuamu, jadi tidak bisa kamu melihat dari pandangan orang lain, gitu loh. Aksi bully atau perundungan yang menyasar putri sulung Ahmad Dhani dari pernikahannya dengan Mulan Jamila, SF, yang kini berusia 14 tahun, berbuntut panjang. Ya, Rabu kemarin Ahmad Dhani beserta Mulan Jamila dan kuasa hukumnya mendatangi kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, guna melaporkan tindakan perundungan dalam bentuk komentar negatif dan ujaran kebencian yang menyasar putrinya itu. Salah satunya yang diduga dilakukan oleh psikolog Lita Gading yang kontennya dianggap meresahkan dan terkesan membolehkan netizen untuk membuli SF. Dan rencananya, Jumat besok Ahmad Dhani juga akan langsung melaporkan akun Lita Gading ke Polda Metro Jaya. Semua langkah tegas itu dilakukan pentolan grup band Dewa 19 tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap putri satu-satunya itu. Pagi Pade. Oke Pade. Jadi ada indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, ya, Lita Gading. Di video yang beredar di masyarakat itu menampilkan memprovokasi persoalan-persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli, seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli. Ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Beberapa sudah kita hubungi dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW ya oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater psikolog nggak ada. Udah ngakunya psikiater psikolog nggak ada. Ada, kita langsung lapor lusa ya. Iya. Kita lusa lapor di Polda. Keprihatinan yang tadi disampaikan itu dirasakan juga oleh KPAI bahwa hari ini cyberbully luar biasa pada anak-anak ya. Dan tentu ini salah satu himbauan bagi kita semua untuk sama-sama memberi dukungan pada perlindungan anak. Sebelumnya, publik sempat dibuat heboh dengan aksi Dhani yang secara berturut-turut mengunggah video kompilasi Part 1 Gibah dan Fitnah Maya Estianty, serta video Part 2 SP3 kasus KDRT yang pernah disangkakan Maya kepadanya tak terbukti dan dihentikan penyidikannya. Dan setelah seminggu lebih tak muncul, Dhani pun akhirnya angkat bicara terkait aksinya yang mengunggah kedua video viral tersebut. Menurut Dhani, lewat video itu dia berharap agar netizen jangan percaya begitu saja terkait masa lalu rumah tangganya dengan Maya. Sementara kepada putrinya SF, Dhani juga menerangkan jika berita yang beredar tentang ayah dan bundanya di media sosial justru kebanyakan adalah hoaks dan fitnah. Lantas bagaimana reaksi SF dengan penjelasan sang ayah? Bahkan sampai-sampai SF ikut menulis di media sosialnya, "Ibuku bukan pelakor," dan terlihat murung pasca dirundung.
Teman-teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya itu support gitu. Jadi teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Safia gitu. Kita ngasih pengertian bahwa ya memang ini adalah pelanggaran hukum dan ayah bunda akan memproses ini ke polisi. Jadi kita sebagai orang tua melindungi anak. Yang diomongkan oleh sebagian orang itu adalah semuanya hoax, semuanya fitnah. Makanya saya berani bikin YouTube bahwa itu fitnah gitu kan. Ya ada lah, reaksinya ada lah. Oh, murung pasti ya kan, murung pasti. Di sisi lain, keberadaan video part 1 dan part 2 yang memantik heboh justru tidak menghentikan aksi Dani untuk mengunggah video berikutnya atau video part 3. Lantas, apa alasan Dani untuk terus melakukan perlawanan terhadap Maya lewat video-video unggahannya? Justru malah YouTube saya itu impact daripada penyerangan terhadap Safia itu, makanya saya keluarkan YouTube itu. Kita lihat apakah Maya akan membantah kalau itu fitnah atau beneran. Apakah Maya akan membantah kalau itu fitnah atau beneran. Yang masih ngomongin soal masa lalu itu siapa? Kok tiba-tiba nuduh saya ngomongin masa lalu? Kalau nggak ada omongan Maya di masa lalu yang saya capture dalam kumpulan dan fitnah itu, kan nggak mungkin ada dong. Ya walaupun sekarang aku udah move up, bukan move on lagi, udah move up ya gitu loh. Orang move on kan move on, ini lebih move up lagi lah gitu. Kembali ke langkah Dani untuk melaporkan kasus perundungan yang menyasar putrinya ke KPAI. Dan ternyata awalnya justru Al yang sangat meradang dengan perundungan yang menyasar sang adik. Bahkan awalnya, Al juga yang akan melaporkan kasus ini ke polisi. Namun kemudian langkah itu diambil alih Dani, lantaran pelaporan harus dilakukan oleh pihak orang tua. Sementara itu di media sosial sempat kembali viral video podcast Dani yang sampai menangis lantaran tak bisa menjawab saat diminta memilih anak-anaknya. Begitu juga video yang memperlihatkan betapa sayangnya Al kepada SF yang dulu sempat dibencinya saat baru lahir dan dinilainya sebagai titik terendah dalam hidupnya. Ya kalau kakaknya sebenarnya yang pertama kali melaporkan Al, tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kakaknya kesal banget lah, terutama Al yang paling kesal. Al-Ghazali atau Safia? Gak bisa. Lu kan bisa jawab, misalnya gue pilih Safia karena dia belum tahu apa-apa. Jangan terusin, gue mulai mau nangis nih. Lo lihat air mata gue mulai berlinang nih. Lu bisa nangis emang? Bisa gue. Ya dua-duanya gue sayang lah. Kalau harus pilih satu? Gak bisa lah. Karena? Gak bisa. Dulu pas kelahirannya adikku yang cewek Safia, itu aku nggak terima banget. Kamu marah? Wah marah banget, bener nggak terima. Aku nggak datang ke rumah sakit, bla bla bla. Terus bunda aku malah bilang nggak bisa, itu adik kamu, darah daging kamu. Maksudnya semua tuh kan dari bapak kandung kan. Jadi itu adik kandung kamu nggak boleh kayak gitu aja. Udah di situ mulai aku kayak bisa menerima. Al udah dewasa, jadi udah nggak ada beban lagi. Tanggapannya kalau dengan ayah kemarin kan, no komen ya. Tak bisa dipungkiri, kehadiran SF yang menjadi putri satu-satunya dari 4 anak laki-lakinya memang menjadi hal yang teramat istimewa buat Dani. Tidak heran jika rasa sayang Ahmad Dhani begitu tercurah pada SF yang lahir pada tanggal 26 Februari tahun 2011. SF lah satu-satunya anak yang bisa dengan santainya memegang jenggot sang ayah. Bahkan saat ulang tahun ke-8 SF,
di mana saat itu Dani tengah ditahan di Surabaya. Dani tampak menangis saat mengucapkan selamat ulang tahun untuk putri tercintanya itu yang lucunya selalu menolak saat ingin dicium sang ayah saat ia sudah beranjak remaja. Safia Ahmad yang ke-8. Tadi biarin dulu. Semoga panjang umur. Lalu sabar. Maaf ya nggak bisa hadir. Tantan lagi. Jengkol, peda, bihun, gurame, tumis kangkung. Enak guys. Jengkol itu kalau yang masak gak pinter dia ada rasa yang pahit. Ini enak. Gue paling demen nih kangkung, tumis kangkung dengan bawang yang banyak. Gue kaget, gue nggak pernah tahu bahwa Tata tuh jago masak. Masya Allah, Bu. Lagi mau investigasi. Saya kebetulan petugas KPU-nya Tata Janeta di rumah, jadi aku mau lagi ngecek makanannya enak atau enggak. Ini warungnya Teh Tata ternyata makanannya enak. Masya Allah, terima kasih Bunda. Ini pertama kali food testing ke tempatnya warungnya Tata. Tata tuh jago masak. Makasih Bunda, batur suwun. Menariknya, sebelum menyantap aneka hidangan nikmat di warung sahabatnya itu, Maya Estianty sempat dibuat terkejut dengan pelantun penipu hati ini. Ya, saat sedang melihat-lihat menu yang disuguhkan, tiba-tiba Tata Janeta langsung menawarkan diri untuk turun tangan memasak sendiri di hadapan Maya menu spesial, yaitu cah kangkung dan sambal dadak ala Tata Janeta. Maya sembari tertawa tak menyangka sahabatnya yang selama ini dikenal tomboy itu punya sisi feminin yang tersembunyi, yaitu jago masak. Ini Bun, ya gue bikinin buat lo nih Bun. Aduh, spesial. Spesial buat dari Tata Janeta nih. Bukan ada orang Sunda tuh kalau sambal dadak bukan ya? Iya, ini sambal dadak. Oh, ini sambal dadak. Ini sambal dadak nih. Mantap. Mantap ya. Tarasiin lagi dikit. Tadi kan aku bikin sambal dadak, jadi aku yang bikin langsung. Ya Bunda sih suka, alhamdulillah ya. Bun, ini lu nggak lebay kan? Gue bilang, enggak, ini gue beneran katanya. Kalau Bunda itu kan orangnya kalau ya nggak enak ya bilang nggak enak gitu. Tapi taste-nya Bunda sih masuk gitu aja. Enak. Jujur aku nggak bohong ya, bukan depan Tata. Enak banget karena aku suka banget taste-nya itu kan dia kan walaupun dia orang Sunda, ternyata taste-nya orang Jawa. Jadi surprise karena selama ini aku tahu Tata itu dia cuma bisa nyanyi, aku pikir ya, ternyata dia jago banget masak, dia nyambelin langsung, jadi langsung masakin ikannya langsung di depan aku, jadi top banget. Kehadiran Maya Estianty ke warung Tata Janeta rupanya jadi momen yang tak terduga. Saat ditemui tim Silet, Tata mengungkap bahwa kedatangan Maya ke warung kecilnya benar-benar dadakan. Meski sering bertemu di luar, momen ini menjadi pertama kalinya Maya benar-benar mencicipi hasil masakan dari tangan sahabatnya sendiri, sekaligus mensupport bisnis kuliner yang sedang dirintis Tata. Dan ketika Maya menyatakan bahwa masakan Tata begitu enak, Tata pun langsung menunjukkan bukti nyata, menu yang sudah ludes tak bersisa. Habis kan gue bilang apa? Tuh. Ini sounnya tinggal segini gitu loh. Ya pas lah sampai kita tutup insya Allah habis ya. Ini ikan asin pedanya, peda japu ya, peda mungil, ini jengkolnya. Ini tinggal segini, tadinya kan penuh gitu loh. Masih sering nyanyi atau sekarang udah nggak nyanyi? Masih nyanyi kayak gitu. Pakai jilbab ini berarti masih ada yang memanggil lo untuk nyanyi ya? Berkarya ya? Oh harus tetap semangat ya nggak sih? Mencari rezeki itu kan di mana aja ya, yang penting insya Allah berkah gitu loh. Kalau gue mah orangnya nggak gengsian ya, apa aja yang bisa gue kerjain gitu.
Di balik kehangatan yang tercipta di warung sederhana milik Tata Janeta, terungkap pula sisi persahabatan yang begitu dalam antara dua wanita kuat, Maya Estianty dan Tata Janeta. Tata mengaku bahwa Maya bukan hanya sahabat, tapi juga sosok yang selalu memberikan dukungan tulus tanpa diminta. Namun di balik momen manis itu, Tata tak menutup mata atas ujian yang kembali menimpa sahabatnya. Tata pun angkat bicara bahwa hidup pasti ada ujian dan tidak semudah yang dilihat dari luar karena ujiannya bisa datang dari mana saja. Untuk itu, Tata pun mendoakan yang terbaik untuk Bunda Maya. Bersyukur punya teman yang baik, ya sahabat yang baik. Semoga Bunda rezekinya makin wow gitu kan. Seorang teman, sahabat itu kan saling mensupport. Jadi aku sih makasih alhamdulillah. Pokoknya aku sih mendoakan yang terbaik dan berdoa pasti yang terbaik. Dari aksi Maya tak ambil pusing dengan Ahmad Dhani yang bahkan akan mengeluarkan video yang ketiga, ada pula kisah